Perkenalkan, nama saya Herlina Esther Sagai, Prodi PPKN semester 6, kelas A pagi, dengan NIM 121910038. Di sini saya akan membuat video tentang budaya politik Indonesia untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Politik. Dosen pengampu Bapak Muhammad Anwar Rubey, Magister Pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang budaya politik. Apa itu budaya politik? Budaya atau kebudayaan sangat luas lingkupnya, di mana mencakup pola pikir, sikap, perilaku atau tindakan, dan peraturan sementara. Budaya politik juga berkaitan dengan kebijakan dalam pemerintahan. Artinya budaya politik ini mencakup bahwa adanya kebijakan-kebijakan dalam suatu tatanan pemerintahan seperti itu. Dan juga budaya politik juga dikatakan dapat memaknai pola pikir, sikap, perilaku seseorang dan peralatan yang berkembang dengan kebijakan dalam sebuah pemerintahan. Adapun sikap politik dalam dunia kepemerintahan yaitu dapat dilandasi dari kreativitas yang dapat tumbuh dalam kebijakan politik atau disebut dengan political virtue. Selanjutnya budaya politik Indonesia. Ya, jika kita berbicara tentang budaya politik Indonesia, maka budaya politik merupakan salah satu bagian kebudayaan, salah satunya dari sekian jenis lingkup yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekankan sistem politik dalam budaya atau disebut juga kultur. Politik itu berinteraksi dalam sejumlah sistem atau bisa juga dalam sistem ekonomi dan sistem ekologi yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam masyarakat. Ya, dalam politik Indonesia juga terdapat 4 tipe politik. Yang pertama kita berbicara tentang kaula. Ada budaya politik menurut ahli, yaitu saya di sini mengambil tiga pengertian menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Almond dan Esperba. Almond dan Esperba mengatakan bahwa sikap orientasi negara terhadap sistem politik negara dan bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu, bagaimana tata aturan suatu warga negara merupakan suatu sistem keseluruhan yang utuh. Selanjutnya, yang kedua, oleh Almond dan Powell. Almond dan Powell mengungkapkan bahwa suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola-pola kebiasaan, kecenderungan khusus, serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Mokhtar Mascot dan Colin Adres mengatakan bahwa sikap dan orientasi warga negara terhadap kehidupan dan negara politik. Baik, di sini saya juga akan membahas menurut Almond dan Powell, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek orientasi kognitif. Berbicara tentang aspek orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya, tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya suatu sistem politik
tokoh pemerintahan dan kebijaksanaan yang mereka ambil melalui simbol-simbol kenegaraan dan lain-lain. Selanjutnya, orientasi efektif. Mengapa dikatakan orientasi efektif? Yaitu aspek perasaan dan emosional seorang individu. Artinya aspek efektif ini lebih mengarah kepada aspek emosional seseorang. Ya, selanjutnya ada juga budaya politik partisipan. Partisipan atau partisipan politik kultur, artinya partisipasi dalam politik dalam kebudayaan. Ada beberapa poin yang dapat kita bahas. Yang pertama tentang tipe budaya yang ideal. Mengapa dikatakan tipe budaya yang ideal? Artinya bahwa dalam suatu budaya ini bisa dikatakan ideal apabila fungsi-fungsinya berjalan dengan baik sesuai dengan struktur yang dapat dibuat dan dapat tercapai sesuai tujuan dan maksud tertentu. Yang poin kedua yaitu individu dan masyarakat telah mempunyai perhatian tentang kesadaran minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Artinya di sini ditekankan bahwa individu itu harus berminat dulu untuk menjalankan suatu politik dalam kehidupan bermasyarakat, dan setelah itu ketika kita memiliki minat yang tinggi, artinya kita bisa menyesuaikan pendidikan politik ini di kalangan masyarakat, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, individu dan masyarakat mampu memainkan peran politik dalam proses input atau berupa dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik. Ya, dalam sebuah dunia politik tentunya kita dapat dituntut untuk berpartisipasi, bahkan ikut aktif dalam suatu kebudayaan politik tersebut. Seperti contoh, ketika kita dihadapkan dengan berbagai acara politik ataupun pesta politik seperti pemilihan umum atau pemilu yang lazimnya digunakan setiap 5 tahun sekali untuk presiden dan juga untuk bagian-bagian pemerintah lainnya. Di sini kita dituntut untuk ikut serta, bahkan ikut berpartisipasi untuk. Selanjutnya saya akan membahas tentang agen-agen politik. Yang pertama ada keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan kerja, media massa, dan juga partai politik. Ya, dalam agen-agen sosial politik ini yang terdiri dari 6 agen sosial politik, bisa saya jelaskan bahwa pendidikan politik itu atau budaya politik bisa diterapkan di keluarga. Dalam keluarga kita bisa menerapkan bagaimana budaya politik yang dapat kita lakukan. Seperti contoh musyawarah keluarga. Mungkin di antara kita semua tidak semuanya orang tuanya berpendidikan tinggi, tetapi dalam keluarga orang tua kita ingin yang terbaik untuk kita, maka dari itu sebagai orang tua berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, walaupun dari kedua orang tua tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi sebelumnya. Kemudian di sekolah kita bisa menanamkan budaya politik seperti menjadi bagian dari
kegiatan sekolah ataupun menjadi bagian dari anggota sekolah, seperti contoh ketua kelas, sekretaris kelas, bahkan bendahara di kelas. Itu juga suatu upaya ketika kita melakukan pendidikan politik atau budaya politik. Kemudian di lingkungan kerja, kita juga bisa menerapkan relasi atau hubungan yang baik di antara rekan kerja kita. Dan selanjutnya kelompok pergaulan. Dibahas juga tentang kelompok pergaulan, bagaimana pergaulan kita di suatu kelompok itu secara luas maupun secara individualis. Dan kemudian tentang media massa. Dari media massa kita bisa mengetahui berbagai informasi politik dalam kepemerintahan, berita-berita tentang maraknya politik yang terjadi. Kita bisa mengakses, bahkan bisa melalui, pada saat sekarang ini lebih luas lagi, melalui internet ataupun web-web yang bisa menunjang untuk kita mengetahui tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada partai politik. Ya, ketika kita mengenal tentang partai politik dalam budaya politik khususnya di Indonesia, tentunya kita tahu bahwa politik di Indonesia ini sangatlah beragam, seperti ada politik patrisial dan beberapa diantaranya. Politik itu tidak hanya mencakup masyarakat luas, bahkan bisa mencakup kelompok-kelompok kecil, bahkan individual sekalipun. Itu yang dinamakan dengan politik. Dan juga dalam partai politik ini tentunya ada bagian-bagian tertentu yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai anggota partai politik. Selanjutnya saya akan membahas partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Dapat dijelaskan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara, baik secara individu maupun secara individual maupun secara kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun atas dasar dorongan dari pihak lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebutuhan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan. Selanjutnya saya akan membahas tentang partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Berbicara tentang partisipasi politik berarti kita berbicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individual maupun secara individualisme maupun secara kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun atas dasar dorongan dari orang lain atau pihak lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar mendapat suatu keuntungan tertentu. Artinya dalam partisipasi politik ini kita dituntut untuk mengambil alih dalam partai politik ini, baik secara keinginan sendiri maupun didorong oleh keinginan dari pihak lain, seperti itu. Berbicara tentang partisipasi politik, yaitu yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu, artinya baik dari kita sendiri maupun secara individual. Demikianlah video ini dapat saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Politik, dosen pengampu Bapak Muhammad Anwar Rubey, Magister Pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.